Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Deru, hantu binatang itu muncul dengan kilatan dan mengeluarkan raungan keras, katak punggung gunung berkokok kesakitan dan tiba-tiba menghantam Fang Yuan. Fang Yuan mendengus dan menghindar. Kodok punggung gunung membawa bukit kecil di punggungnya, itu sangat berat dan memiliki kecepatan lambat, jadi Fang Yuan dapat dengan mudah menghindarinya. Gu muatan horizontal dan gu tabrakan vertikal digunakan secara berurutan, kodok punggung gunung berulang kali mencoba menyerang Fang Yuan tetapi bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Penonton menyaksikan pertandingan dengan ekspresi tercengang. Kodok punggung gunung adalah gambar yang tinggi dan tak tergoyahkan di benak semua orang, tetapi saat ini, itu berteriak karena serangan Fang Yuan. Anak ini sebenarnya sangat kejam. Li Hao mulai khawatir. Dia mengertakkan gigi dan mendorong katak punggung gunung untuk melompat. Kamu bocah nakal, aku akan menghancurkanmu menjadi daging cincang. Li Hao mencibir, pikirannya penuh dengan niat membunuh. Namun, bayangan katak punggung gunung tidak di atas Fang Yuan. Sebaliknya, itu berakhir dengan Li Hao. Tubuh besar kodok punggung gunung mulai jatuh dan menghantam Li Hao dengan keras. Sebagian besar penonton sangat tercengang sehingga mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Hanya mata Wei Yang dan beberapa orang lainnya yang bersinar saat mereka menyadari taktik pertempuran Li Hao. Hanya menggunakan katak punggung gunung untuk menghancurkan Fang Yuan kemungkinan besar akan gagal dengan mudah. Fang Yuan memiliki muatan horizontal gu dan gu tabrakan vertikal, dia benar-benar bisa menghindari serangan itu. Namun, katak punggung gunung mendarat di Li Hao dan Li Hao dapat menggunakan pertukaran posisi gu untuk mengubah posisinya dengan Fang Yuan. Selama dia memahami waktu yang tepat, dia bisa mencegah Fang Yuan bereaksi tepat waktu dan dihancurkan oleh katak punggung gunung. Dengan berat seperti kodok punggung gunung, bahkan jika Fang Yuan tidak terjepit sampai mati, dia benar-benar akan menderita luka berat. Namun, saat katak punggung gunung melompat ke udara, Fang Yuan segera menyerang ke arah Li Hao. Dengan menggunakan muatan horizontal gu dan gu tabrakan vertikal, dia segera mencapai Li Hao. Anak terkutuk, dia benar-benar melihat rencanaku. Li Hao sangat kesal sekarang. Masih ada jarak antara Fang Yuan dan dia sekarang, tetapi jika dia menggunakan pertukaran posisi gu sekarang, Fang Yuan akan punya cukup waktu untuk menghindari serangan katak punggung gunung. Tetapi jika dia tidak menggunakannya sekarang dan Fang Yuan menempel di dekatnya, bahkan jika dia menggunakan pertukaran posisi gu untuk mengubah posisi, akan terlambat untuk melarikan diri dan dia akan dihancurkan sampai mati bersama dengan Fang Yuan oleh katak punggung gunung. Tanpa daya, Li Hao mengaktifkan pertukaran posisi gu dan mengubah posisi dengan Fang Yuan. Bam! Kodok punggung gunung mendarat di tanah. Fang Yuan, seperti yang diharapkan, menggunakan muatan horizontal untuk menghindar. Dia selalu memperhatikan periode cooldown dari gu muatan horizontal dan gu tabrakan vertikal. Ada 3 napas interval waktu di antara mereka. Mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 50 langkah, dia akan selalu memiliki gerakan gu untuk digunakan. Detail kecil ini sering menentukan keberhasilan atau kegagalan. Fang Yuan mengumpulkan pengalaman tempur yang kaya di kehidupan sebelumnya, memungkinkannya untuk tidak memiliki kekurangan. Dia kembali menyerang ke arah kodok punggung gunung, meninju dan menendang dengan serangan habis-habisan. Hantu binatang buas juga muncul satu demi satu, membuat serangannya sangat ganas. Batu-batu beterbangan, kodok punggung gunung masuk ke dalam situasi berbahaya lagi dan mulai berkokok. Penonton yang berteriak sebelumnya terdiam. Banyak yang menyaksikan adegan ini, terkejut dan rahang mereka terbuka lebar. Upaya habis-habisan gu menjadi begitu kuat dan tirani di tangan Fang Yuan, bahkan katak punggung gunung hanya bisa berubah menjadi karung tinju dan jatuh ke posisi yang rentan. Satu sisi seperti api, sangat kuat, tetapi di sisi Li Hao, sunyi dan tenang. Li Hao tidak pernah menyangka Fang Yuan akan bertahan menyerang katak punggung gunung tanpa henti. Lawannya sebelumnya semuanya mengabaikan katak punggung gunung dan mencoba menyerang Li Hao. Jika Li Hao dikalahkan, tidak perlu khawatir tentang katak punggung gunung. Ini adalah strategi yang digunakan orang pintar. Tapi Fang Yuan tampaknya memilih target paling bodoh untuk diserang.
Dia memusatkan semua kekuatannya pada katak punggung gunung dan tidak mengindahkan Li Hao. Li Hao diberi bahu dingin, dia merasa seperti telah menjadi penonton yang tidak terkait dengan situasinya benar-benar memalukan. Hantu binatang terus-menerus melintas dan menyatu di udara. Fang Yuan bergerak di sekitar kodok punggung gunung dan menyerang dengan ganas. Fisik kodok punggung gunung yang besar dan perkasa sekarang terlihat sangat canggung. Tidak baik, kodok punggung gunung batuk darah. Li Hao yang menyaksikan pemandangan dari jauh merasakan tubuhnya menjadi dingin. Pertukaran posisi Gu. Cahaya aneh melintas di matanya saat dia menangkap gambar Fang Yuan. Detik berikutnya, bidang pandang Fang Yuan telah sangat berubah, dia dipindahkan jauh oleh Li Hao dalam sepersekian detik. Sebaliknya, Li Hao mengambil posisi Fang Yuan dan berdiri di samping katak punggung gunung. Dia meletakkan telapak tangannya di atas katak punggung gunung dan mulai menyembuhkannya. Dia terkejut dalam hati oleh luka-luka pada katak punggung gunung. Dia telah bertarung begitu banyak pertandingan di panggung pertempuran, tetapi belum pernah melihat cedera serius seperti itu. Apakah saya akan kalah dalam pertandingan ini? Kalah dari junior yang begitu muda? Tidak, tidak mungkin. Firasat kekalahan yang intens muncul untuk pertama kalinya di hati Li Hao. Fang Yuan mencibir dan menyerang lagi. Bagaimana dia bisa membiarkan Li Hao menyembuhkan katak punggung gunung begitu terbuka di depan matanya? Melihat Fang Yuan menyerang, Li Hao mengertakkan gigi, tetapi dia hanya bisa menyerah untuk menyembuhkan dan mundur. Dia menunggu sampai Fang Yuan menyerang di depan katak punggung gunung sebelum menggunakan pertukaran posisi Gu. Seperti ini, dia kembali berdiri di samping kodok punggung gunung dan Fang Yuan jauh. Tapi Fang Yuan tidak khawatir dan masih menyerang. Penyembuhan Li Hao berulang kali terganggu sementara serangan Fang Yuan juga tidak berpengaruh. Meskipun demikian, Fang Yuan masih terus menyerang tanpa menyerah. Beberapa upaya berulang kemudian, Li Hao yang berhenti menyembuhkan kulitnya bercampur. Penonton tidak bisa memahami hal ini. Tapi masih ada beberapa orang pintar. Serangan berulang Fang Zheng tampaknya tidak berguna, tetapi sebenarnya esensi purba Li Hao sangat dikonsumsi. Itu benar, meskipun pertukaran posisi Gu itu mistis, ia memiliki kekurangan dan konsumsi esensi purba yang besar adalah satu. Semakin jauh jarak dan semakin kuat targetnya, semakin banyak esensi purba yang perlu dikeluarkan Li Hao untuk mengaktifkan pertukaran posisi Gu. Fang Zheng memiliki kekuatan dua babi hutan, buaya, dan beruang. Konsumsi esensi purba Li Hao untuk menggunakan pertukaran posisi Gu pasti banyak. Selain itu, dia masih ingin menyembuhkan katak punggung gunung, bahkan esensi purba peringkat 3 tidak dapat mendukung penggunaan yang begitu intens. Li Hao juga menyadari hal ini dan dengan demikian menghentikan upaya penyembuhannya. Dia tidak memiliki banyak esensi purba yang tersisa sekarang. Jika itu adalah lawan sebelumnya, dia masih bisa melanjutkan dengan esensi purba perak putih peringkat 3. Tapi lawannya sekarang, Fang Yuan juga Master Gu peringkat 3 dan telah membangun keunggulan dalam hal esensi purba. Melihat Fang Yuan menyerang lagi, Li Hao ragu-ragu tetapi tidak punya pilihan selain melanjutkan. Fang Yuan mengepalkan tinjunya dan segera meninggalkan katak belakang gunung, menyerang ke arah Li Hao. Bang bang bang, tinjunya memecahkan udara, momentum dan keganasan yang dikandungnya tak tertandingi, seperti pasang surut yang menghantam tebing. Beberapa gerakan kemudian, Li Hao tidak tahan lagi. Meskipun dia memiliki Gu lain, inti aslinya adalah katak punggung gunung dan Gu pertukaran posisi. Untuk mengurangi konsumsi esensi purba dari pertukaran posisi Gu, dia telah sepenuhnya menghilangkan hantu binatang buas yang tersembunyi di tubuhnya. Serangan Fang Yuan sangat sengit seperti badai yang menderu, membuat Li Hao kesulitan bernapas. Li Hao mengandalkan fondasi sebelumnya dari seorang pembudidaya kekuatan untuk menahan beberapa gerakan dengan paksa sebelum dia tidak punya pilihan selain menggunakan pertukaran posisi Gu untuk berpindah tempat dengan katak punggung gunung. Fang Yuan tidak mengejar Li Hao tetapi mulai menyerang katak punggung gunung. Hantu babi hutan, beruang coklat dan buaya melintas satu demi satu. Bebatuan beterbangan dan kodok punggung gunung menyemburkan seteguk besar darah, menyerang balik dengan hiruk-pikuk. Tapi Fang Yuan menggunakan muatan horizontal dan tabrakan vertikal Gu secara bergantian, dengan demikian, serangan balik Mountain Backtot terlihat sangat canggung. Bagaimana bisa seperti ini? Bahkan Tuan Li Hao harus bertarung secara pribadi dan berbagi beban dengan katak punggung gunung.
Serangan Fang Zheng sangat ganas, menekan Li Hao dan katak punggung gunung. Perkembangan pertandingan berada di luar dugaan sebagian besar penonton. Sejak Li Hao meninggalkan jalur kekuatan dan berubah menjadi jalur dukungan, mereka belum pernah melihatnya jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Taktik pertempuran Li Hao cukup bagus. Kombinasi gu pertukaran posisi dan kodok punggung gunung sangat brilian. Bahkan Fang Yuan tidak bisa memecahkan taktik pertempuran ini. Namun, dia tidak perlu memecahkannya. Dia tidak pernah berpikir untuk memecahkannya, hanya mengayunkan tangannya, dan melanjutkan strategi habis-habisannya. Tidak peduli siapa yang muncul di depanku, aku akan mengalahkan mereka. Ini tampak seperti langkah bodoh, tetapi sebenarnya menyembunyikan kebijaksanaan besar di dalamnya. Kebiadaban dan momentum tirani dilepaskan seperti ini. Ini metode yang bagus. Mata beberapa orang berbinar, jika saya melawan Li Hao di masa depan, saya harus menjadi seperti Fang Zheng, mengabaikan yang lain dan menyerang kodok punggung gunung. Begitu kata-kata ini keluar, kata-kata orang itu ditolak dan diejek oleh orang lain di sampingnya. Omong kosong, Anda ingin menirunya, apakah otak Anda baik-baik saja? Fang Zheng dapat melakukan ini karena dia adalah seorang pembudidaya kekuatan dan pengeluaran esensi purbanya rendah. Kamu adalah pembudidaya jalur api, kamu menyerang kodok punggung gunung persis seperti yang ingin dilihat Li Hao. Tanpa esensi purba, kekuatan pertempuran Master Gu pasti akan turun tajam dan hampir sama dengan manusia. Dalam pertempuran, sisi dengan esensi purba yang lebih tinggi seringkali dominan. Dan ketika kesenjangan antara kuantitas esensi purba meningkat, dominasi ini meningkat lebih lanjut. Guru Gu yang berpikir untuk meniru Fang Yuan mendengar ini dan segera tersedak tanpa cara untuk membalas. Seseorang menepuk kepalanya dan berkata seolah-olah dia telah memahami sesuatu, saya tiba-tiba melihat bahwa pembudidaya kekuatan memiliki kelebihannya. Itu benar. Seseorang yang duduk di dekatnya segera menjawab, serangan pembudidaya kekuatan menarik kekuatan tubuh mereka, sehingga kekuatan Gu Master memiliki keunggulan umum karena mereka memiliki sedikit konsumsi esensi purba. Setiap jalur kultivasi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jalur kekuatan yang terkenal di era kuno bukan tanpa alasan. Semua orang melihat ke panggung lagi. Li Hao dan kodok punggung gunung mundur selangkah demi selangkah di bawah serangan sengit Fang Yuan. Konsumsi esensi purba Gu sangat kecil, dan kekuatan menyerang Fang Yuan yang sebenarnya berasal dari beberapa hantu binatangnya. Tapi hantu binatang buas ini dengan sendirinya tidak mengeluarkan esensi purba apapun. Ini adalah bagian yang paling tidak masuk akal. Jika itu adalah Master Gu lain di tempat Fang Yuan, mereka akan lelah setelah puluhan putaran, tetapi serangan Fang Yuan menjadi lebih sengit semakin lama dia melanjutkan. Momentumnya terus meningkat, tinjunya membawa serta suara angin dan sangat tirani, suara yang mereka hasilkan seperti raungan harimau ganas atau geraman beruang raksasa. Dari penampilan Fang Yuan, kerumunan bisa melihat sikap megah dan bangga dari pembudidaya jalur kekuatan dari zaman kuno. Detak jantungnya berdenyut cepat dan darahnya berdebar kencang, Fang Yuan merasa lebih menyenangkan semakin dia bertarung. Sejak kelahiran kembali, dia sangat berhati-hati dalam tindakannya yang mengumpulkan perasaan tertekan di dalam hatinya, dan sekarang saat dia meninju dan menendang dengan fanatik, perasaan itu semua dikeluarkan. Kesuraman di hatinya tersapu bersih. Tidak diragukan lagi, mendapatkan upaya habis-habisan Gu adalah titik balik dalam hidup Fang Yuan. Sebelum ini, dia harus bergegas sibuk, selalu dalam bahaya, bahkan tidak bisa mengisi perutnya dengan benar. Menghadapi masalah yang sedikit lebih besar akan mengharuskannya untuk berpikir dan merenung secara ekstensif. Tetapi setelah mendapatkan upaya habis-habisan Gu, dia akhirnya memiliki kualifikasi untuk bangga dan bisa menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan banyak hal. Seperti sekarang, dia tidak perlu memecahkan taktik pertempuran brilian Li Hao dan hanya bisa menggunakan tinjunya untuk menyapu setan licik, tetapi mereka bahkan lebih tirani. Menyapu langit dan bumi, menelan gunung dan sungai, darah memercikkan dunia, kekuatan absolut menang atas semua skema. Anda galak, aku lebih galak darimu. Anda tidak masuk akal, aku lebih tidak masuk akal darimu. Setan, 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 bunuh, bunuh, bunuh. Fang Yuan berjuang sepuasnya, emosinya melonjak dengan intens di dalam dirinya, akhirnya, dia tidak tahan lagi dan emosi mengalir keluar seperti semburan.
Karena kesulitan memperkuat tekad, orang yang berpikiran kuat tidak akan terpikat oleh urusan duniawi. Hari ini saya menginjak rumput, nanti aku akan menginjak gunung dan sungai. Mulai hari ini, saya akan berjalan di jalan supremasi. Sapu bumi dan tertawakan dunia. Menginjak pegunungan hijau, menginjak laut biru, mengikat naga biru, serang langit. Mandi dalam kesulitan dan mengasah jiwa iblis, mengangkat bendera dan bernyanyi dalam kemenangan, menentang surga, menentang takdir, menentang alam semesta. Bam! Sebuah pukulan dengan kejam menghantam katak punggung gunung, bukit kecil di punggungnya runtuh, darah mengalir keluar dari tubuhnya saat dipukuli sampai mati oleh Fang Yuan. Pengisian daya horizontal, tabrakan vertikal. Li Hao dikirim terbang selusin langkah sebelum dia jatuh ke tanah. Plop, dia jatuh di lumpur, tidak lagi bergerak. Lumpur hitam bercampur dengan darah merah tua mencemari jubahnya yang berbunga-bunga. Dia membayar dengan nyawanya untuk penghinaannya. Pertempuran berakhir tiba-tiba. Fang Yuan dengan bangga berdiri di tempat, aura maskulin dan ganasnya merasuki tempat kejadian. Pernyataannya masih bergema di tahap pertempuran. Selain itu adalah adegan keheningan, tidak ada yang berbicara. Di ruang rahasia, Fang Yuan duduk di bantal, matanya tertutup rapat. Esensi purba perak ringan terus mengalir ke dalam kemandirian Gu. Kemandirian Gu sedang menyelam di laut purba di lubang Fang Yuan. Itu berbentuk seperti kecoa, tubuh datar berwarna coklat tua. Ada perasa di kepalanya, dan sayap di punggungnya. Ini adalah Gu penyembuhan peringkat 3 yang dibeli Fang Yuan untuk sejumlah besar batu purba. Kemandirian Gu bisa dikatakan sebagai Gu terbaik untuk Gu yang mengolah kekuatan Gu Master. Semakin besar kekuatan fisik Master Gu, semakin baik efek penyembuhan Gu kemandirian. Sebaliknya, semakin lemah Gu Master, semakin lemah efek penyembuhannya. Kemandirian, mengandalkan diri sendiri, itu berarti memperoleh kemampuan untuk beregenerasi dan menyembuhkan menggunakan kekuatan sendiri. Fang Yuan memiliki kekuatan 2 babi hutan, 1 beruang dan buaya, sekarang dia menggunakan Gu kemandirian, efek penyembuhannya setara dengan Gu tulang daging. Ini belum batasnya, ketika Fang Yuan mendapatkan kekuatan baru dari lebih banyak Gu, efeknya akan melampaui Gu tulang daging, terus meningkat. Tapi kemandirian Gu memiliki kelemahannya. Itu tidak bisa menyembuhkan orang lain, hanya Master Gu sendiri. Ini sangat membatasi penggunaannya. Selain itu mahal, sebagai Gu langka, harganya 45.000 batu purba. Bahkan lebih mahal dari bayangan pedang Gu. Jadi, meskipun ada banyak Master Gu jalur kekuatan, hanya sedikit yang mampu membelinya. Berbeda dari zaman kuno, jalur kekuatan Gu Master sekarang berasal dari kelas sosial terendah, memegang pekerjaan yang melibatkan pekerjaan fisik. Ada banyak yang berpangkat rendah, beberapa yang berpangkat tinggi, dan bahkan yang kurang menonjol. Hampir tidak ada yang berdiri di puncak, di seluruh perbatasan selatan, hanya permaisuri Wu Ji yang menjadi kisah yang sukses. Tetapi bahkan dia mengandalkan warisan jalan kekuatan kuno untuk melakukannya. Ini adalah era di mana jalur kekuatan menurun. Sekarang, Fang Yuan menggunakan kemandirian Gu untuk memulihkan luka-lukanya. Dalam pertempuran dengan Li Hao, dia terluka. Pelaku terbesar bukanlah Li Hao, bukan katak punggung gunung, tetapi Fang Yuan sendiri. Saat dia menyerang dengan kekuatan yang begitu ganas, dan untuk waktu yang lama, itu menyebabkan otot dan tendonnya terlalu banyak bekerja, dan beberapa di antaranya robek, bahkan kanopi Gu dalam kondisi buruk, membutuhkan waktu untuk pulih. Untungnya, dia telah menggunakan tulang besi Gu sebelumnya, jadi tidak ada masalah dengan tulangnya. Jika tidak, bahkan tulangnya pun akan patah. Biasanya, ketika orang mengerahkan terlalu banyak kekuatan, mereka akan menarik otot. Jika meriam ditembakkan terlalu sering, akan mudah untuk macet. Segala jenis kekuatan membutuhkan fondasi untuk menahannya. Pada aspek ini, jalur kekuatan Gu Master mengikuti aturan yang sama. Fang Yuan memiliki kanopi Gu dan tulang besi, tetapi kekuatannya terlalu besar, melepaskan serangan seperti itu, bahkan otot-ototnya tidak bisa menahannya, ada tekanan besar pada organnya, darah, del. Setelah pertempuran ini, ada banyak luka tersembunyi di tubuhnya. Bahkan keringatnya memiliki jejak darah. Sejak aku mulai menggunakan Gu kemandirian untuk menyembuhkan, ini sudah jam ke-10. Sebagian besar karena tendon baja Gu, itu membuat penyembuhan saya sulit.
Fang Yuan memiliki pemahaman tentang situasinya. Sebelum ini, dia telah menggunakan tendon baja Gu untuk mengubah dan melatih tubuhnya. Itu menyebabkan tendon di otot-ototnya mendapatkan lapisan warna hitam, bersinar dengan cahaya logam, menjadi lebih keras. Saat ini, tendonnya ditarik atau robek, untuk terhubung kembali dan menyembuhkannya, itu akan jauh lebih sulit daripada otot dan tendon orang biasa. Mengapa demikian? Orang biasa mungkin tidak tahu mengapa, hanya memperlakukan ini sebagai fenomena alam. Tapi Fang Yuan tahu dengan jelas, dia adalah Gu immortal, dia tahu ini melibatkan hukum alam langit dan bumi. Manusia adalah roh dari semua makhluk, Gu adalah esensi dari langit dan bumi. Apakah tubuh cacing Gu besar atau kecil, itu akan berisi fragmen hukum dari Dao besar. Efek tendon baja Gu adalah memperkuat tendon di tubuh Gu Master hingga sekeras baja. Hal ini menyebabkan tendon Fang Yuan mengandung kekuatan hukum alam yang sesuai, jejak Dao besar. Agar Gu kemandirian sembuh, ia tidak hanya harus memulihkan tendon tubuh, tetapi juga harus mengatasi dan menimpa lapisan hukum alam ini. Tapi untungnya, hukum ini tidak berbenturan dengan hukum penyembuhan. Jika tidak, Fang Yuan tidak hanya tidak akan sembuh, dia akan rusak sebagai gantinya. Demikian pula, kekuatan bawaan beruang coklat Gu, babi hutan hitam dan putih Gu, dan kekuatan buaya Gu adalah sama. Mereka berisi fragmen hukum Dao besar mengenai kekuatan fisik. Ketika kekuatan mereka mengintai di tubuh Fang Yuan, mereka membentuk hantu binatang buas dan menyembunyikan diri. Hanya setelah dia melepaskan kekuatan sejati mereka, mereka dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang disebut hantu binatang, esensinya adalah tanda Dao dari kekuatan fisik, jejak Dao besar di langit dan bumi. Ambil sumpah racun Gu sebagai contoh lain. Itu berisi hukum pembatasan, itu tetap berada di tubuh Master Gu untuk membatasi mereka. Tanda Dao ini biasanya tidak terlihat, tetapi di bawah pengaruh pemakan kata-kata Gu, ia akan dipaksa untuk muncul, dan kemudian dimusnahkan. Hukum yang terkandung dalam kata-kata makan Gu berlawanan dengan sumpah racun Gu. Tapi yang pertama sedikit lebih kuat, sehingga bisa menimpa yang lain. Atau melangkah lebih jauh, mengapa cahaya pelangi Gu, pertukaran posisi Gu, mengharuskan Gu Master bebas dari modifikasi kekuatan. Itu adalah alasan yang sama. Hukum kekuatan akan mengganggu hukum cahaya dan hukum ruang. Jika tanda kekuatan Dao terlalu kuat, itu akan menyebabkan kedua Gu gagal saat digunakan. Master Gu menggunakan Gu, tetapi kenyataannya mereka menggunakan fragmen hukum Dao Agung di dalam Gu. Gu adalah pembawa fragmen, alat langit dan bumi. Ketika Gu Master menyempurnakan Gu, mereka menggabungkan hukum, dan membentuk hukum. Memelihara Gu, menggunakan Gu dan menyempurnakan Gu, kultivasi Gu bukanlah Dao kecil, tetapi Dao besar sejati. Dalam berkultivasi, Gu Master belajar tentang alam, dan belajar tentang langit dan bumi. Inilah sebabnya mengapa harapan untuk keabadian, dan menjadi keberadaan abadi masih ada. Fang Yuan jernih di dalam hatinya. Karena kesulitan memperkuat tekad, orang yang berpikiran kuat tidak akan terpikat oleh urusan duniawi. Hari ini saya menginjak rumput, nanti aku akan menginjak gunung dan sungai. Di ruang belajar, Sang Yan Fei bergumam, memikirkan puisi yang dibacakan Fang Yuan, menunjukkan minat di wajahnya. Karena kesulitan, seseorang mendapatkan aspirasi dan tekad. Daya pikat dunia fana tidak dapat membatasi hati seseorang. Sungguh aspirasi besar, terutama baris terakhir itu, apakah kamu memperlakukan klan Sangku sebagai rumput? Tuan pemimpin klan, cara saya melihatnya, Fang Zeng mengacu pada lawannya Li Hao, yang terlalu lemah untuknya. Wei yang menangkupkan tinjunya dan berkata, Sang Yan Fei menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, saya tidak berpikiran sempit. Tapi sayang sekali saya melewatkan pertunjukan yang bagus. Meskipun saya tidak melihatnya secara pribadi, saya dapat membayangkan adegan Fang Zeng melepaskan kemampuannya, menyerang dengan aura yang megah. Sang Yan Fei berdiri di titik tinggi, dia memiliki visi yang luas, dan secara alami berpikiran luas. Terhadap aspirasi Fang Yuan, dia bisa memahami, dan menghargainya. Diingatkan oleh Sang Yan Fei, Wei yang mengingat adegan pertempuran, dan berseru, memang begitu. Medan perang saat itu, Fang Zeng sangat ganas, memukau para penonton, semua orang didominasi oleh auranya dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun.
Sang Yan Fei bangkit dari kursinya, berjalan perlahan ke jendela, tentara mudah dibangun, tetapi jenderal sulit didapat. Sayang sekali jenderal ini terlalu sombong, bahkan tidak menempatkan klan Sang di matanya. Tapi, dia telah melalui masa-masa sulit, berhasil bertahan hidup, dan mendapatkan banyak manfaat darinya, karena kultivasinya meningkat pesat. Ini menyebabkan sifatnya berkembang ke arah itu. Analisis pemimpin klan Tuan tepat. Pria muda pasti akan memiliki ambisi seperti itu, menjadi melanggar hukum dan tidak kenal takut. Wei yang menundukkan kepalanya, menambahkan. Sang Yan Fei melihat keluar jendela, menyipitkan mata. Fang Yuan menyamakan kota klan Sang dengan rumput, ini adalah aspirasi yang luar biasa, dia jelas seseorang dengan ambisi besar. Tapi Sang Yan Fei sendiri tidak keberatan dengan itu. Dia adalah seorang pria yang berdiri di puncak seluruh perbatasan selatan, dia pasti bisa menerima orang-orang dengan ambisi. Selain itu, kota klan Sang tidak akan benar-benar menjadi rumput hanya karena seseorang berkata demikian. Yang dia pikirkan adalah kalimat pertama. Karena kesulitan memperkuat tekad, orang yang berpikiran kuat tidak akan terpikat oleh urusan duniawi. Di dunia ini, ada banyak orang dengan ambisi besar tetapi tidak memiliki kemampuan, sementara orang dengan aspirasi dan bakat sedikit, 1 dari 1.000.000. Mereka yang tidak hanya memiliki bakat dan aspirasi, tetapi juga kemauan yang kuat, hampir tidak ada. Aspirasi dan bakat tidak menakutkan, tetapi jika mereka memiliki kemauan dan tekad yang gigih, itu akan menimbulkan kekhawatiran. Orang seperti itu, dalam sejarah, dia akan disebut pahlawan, penjahat, atau penakluk. Orang-orang seperti itu, dapat mengubah sejarah, dan menciptakan sejarah. Orang seperti itu, bagaimana dia akan tunduk kepada orang lain? Bagaimana dia membiarkan dirinya digunakan oleh klan Sang? Jika dia tidak bisa digunakan, dan orang ini berjalan di jalan iblis, dia pasti akan meninggalkan jejaknya di dunia ini, menyebabkan badai dan bencana dalam hidupnya. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh jalan yang benar. Berpikir begitu, Sang Yan Fei tiba-tiba berkata, saya dengar, Fang Zheng merebut kesempatan Li Ran, sehingga dia memberi kompensasi kepadanya 200.000 batu purba untuk membalas budi. Berapa banyak yang masih dia hutang? Wei yang menjawab, dia sudah membayar 130.000, hanya 70.000 yang tersisa. Tapi itu harus segera dilunasi. Mendengar ini, kekhawatiran Sang Yan Fei mereda. Dia mengangguk, itu benar. Seseorang dengan ambisi tidak akan keberatan dengan detail kecil, jadi bagaimana jika itu adalah 200.000 batu purba? Hehehe, memikirkan bagaimana Fang Yuan menyelamatkan Sang Xinqi, Sang Yan Fei tertawa. Dia benar-benar menarik, melakukan hal-hal dengan prinsipnya sendiri, membalas kebaikan dan membalas dendam atas kebencian. Tetapi dia tidak memiliki moral yang benar atau pengekangan apapun, sifat seperti itu berbahaya, tetapi masih ada harapan untuk merekrut dan mengendalikannya. Saat ini dia berada di puncak ketenarannya, ada sedikit harapan untuk merekrutnya, mereka harus menunggu. Setelah dia menghadapi kesulitan dari kenyataan, mereka akan menggunakan kebaikan untuk menggerakkannya, dan merekrutnya di bawah sayap Sang Xinqi. Dengan pembantu seperti itu, Sang Yan Fei akan merasa yakin akan keselamatannya. Tidak apa-apa, Fang Zheng, biarkan aku melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Sang Yan Fei berpikir dalam hatinya. Dia memiliki pandangan ke depan yang tajam, sepenuhnya jelas dari situasinya. Setelah Fang Yuan membunuh Li Hao, seluruh zona pertempuran menjadi keributan. Kekuatan upaya habis-habisan Gu dilihat oleh semua orang. Banyak yang mulai menyadari Fang Yuan adalah lawan yang tangguh. Namun di sisi lain, itu membuat banyak ahli mulai memperhatikan dan menginginkan upaya habis-habisan Gu. Fang Yuan akan memiliki waktu yang damai untuk sementara waktu, tetapi segera, hari-hari itu akan berakhir. Menurut sifatnya, dia pasti akan sangat menderita. Pada saat itu, dia akan tahu betapa lemahnya dia sebenarnya. Menggunakan tahap pertempuran, dia akan ditekan dan dipoles. Seperti yang diprediksi Sang Yan Fei, hari-hari Fang Yuan menjadi lebih mudah, karena ia menang tanpa perlawanan di pertandingan berikutnya. Siapa Li Hao? Dia adalah yang terkuat nomor 1 di tahap pertempuran kota dalam kelima, seseorang yang akan naik ke kota dalam keempat. Bahkan dia mati dengan tangan besi Fang Yuan, siapa yang bisa menghentikannya? Tetapi tantangan yang kuat tidak dapat dibatalkan,
Gu Master Iblis yang berpikir untuk memanfaatkan situasi itu terpaksa memasuki arena. Pada awalnya, beberapa memperhatikan reputasi mereka dan mencoba berdebat dengan Fang Yuan. Tetapi Fang Yuan melukai beberapa orang dengan parah, dan setelah dia membunuh satu orang, mereka tidak berani memikirkan diri mereka sendiri lagi. Begitu pertempuran dimulai, mereka menyerah. 19, 20, 21 kemenangan. Fang Yuan naik ke atas panggung bukan lagi untuk berperang, tetapi hanya untuk mengumpulkan batu purba. Itu bisa dikatakan sebagai waktu termudah dalam hidupnya. Dan selama periode ini, sekelompok guru Gu Klan Bai yang mengejar tiba di kaki kota Klan Sang. Kami akhirnya mencapai kota Klan Sang. Menatap gunung bangunan, Bai Feng menghela nafas. Dia adalah tetua Klan Bai. Ketika dia masih muda, dia menjelajahi perbatasan selatan, dan pernah datang ke kota Klan Sang. Tapi kali ini, dia sudah tua, bangunannya semua asing baginya, dan bahkan tujuannya adalah untuk menangkap dua Master Gu Iblis. Apakah kalian pikir kedua iblis itu benar-benar memilih arah ini? Bai Lian terdengar khawatir. Seharusnya ke arah ini. Kami terbagi menjadi beberapa kelompok di tempat burung tak berkaki itu mendarat, tetapi arah lain semuanya buntu. Hanya jalur ini yang meninggalkan jejak, kata Tai Daoku. Dia tidak yakin di dalam hatinya. Meskipun Klan Tai adalah penyelidik nomor 1 di perbatasan selatan, dia adalah tipe Gu Master yang menyerang. Selain itu, perbatasan selatan memiliki banyak hutan dan pegunungan, medan kompleks yang membuatnya mudah untuk bersembunyi dan sulit untuk melacaknya. Mungkin mereka berdua sudah lama mati di sepanjang jalan, menjadi makanan bagi binatang buas. Seseorang berkata dengan optimis, ada kemungkinan besar dalam hal ini, mereka telah menemukan banyak jejak kerangka di sepanjang jalan, dan semua sisa-sisa karavan diserang oleh gerombolan binatang buas. Saya harap mereka masih hidup. Bai Zanlai mengertakkan gigi, kakeknya dibunuh oleh Fang dan Bai, dia ingin membunuh mereka dengan tangannya sendiri, membalas dendam atas kebencian yang kuat di dalam hatinya. Baiklah, ayo masuk kota dulu. Jika tidak ada penemuan, kita akan menghabiskan beberapa batu purba untuk mengirim surat ke pemimpin klan, dan melihat perintah apa yang dia miliki untuk kita. Bai Feng mengambil langkah pertama. Beberapa dari mereka tiba di gerbang kota tampak seperti pelancong dalam perjalanan panjang. Secara kebetulan, gerbang ini adalah gerbang yang pernah dilalui Fang dan Bai. Untuk memasuki kota, setiap orang harus membayar 10 batu purba. Penjaga kota menghentikan mereka masuk. Bai Feng mengeluarkan token pir kuning, melambaikannya. Penjaga itu melihatnya, dan setelah memeriksanya, berkata token pir kuning dapat membebaskan 3 orang dari biaya. Kelompok 6 Bai Feng menyerahkan 30 batu purba. Saudara ini, apakah kamu melihat mereka berdua memasuki kota? Bai Zanlai menunjuk surat perintah penangkapan di dinding, bertanya. Ini adalah surat perintah penangkapan untuk Fang dan Bai. Tetapi permukaan surat perintah penangkapan ini telah ditutupi oleh surat perintah penangkapan baru lainnya, hampir setengah dari permukaannya tertutup. Ini adalah hal yang umum. Sesekali, surat perintah penangkapan baru akan muncul. Ekspresi penjaga kota berubah, melolong pada Bai Zanlai, apa yang kamu katakan? Gerbang kota dengan saya menjaga, bagaimana mungkin ada Master Gu Iblis yang masuk? Apakah Anda pikir saya buta? Ini fitnah. Anda memfitnah seorang pemuda saleh dari klan Sang. Ekspresi Bai Zanlai membeku. Tetua klan Bai Feng dengan cepat meminta maaf, di kota klan Sang, bahkan jika dia adalah tetua klan Bai, dia harus menundukkan kepalanya. Penjaga kota melihat kultivasi peringkat 3 Bai Feng, dan tidak berani mengejar masalah ini, hanya bergumam terengah-engah. Hanya sampai Tai Daoku menunjukkan ekspresi tidak senang, dan menunjukkan identitasnya, cukup, diam. Apakah menurutmu klan Tai saya tidak jelas seperti apa klan Sang Anda? Penjaga kota berhenti berbicara. Setelah menghadapi tampilan otoritas awal ini, klan Bai memasuki kota luar dengan muram. Ayo ambillah makanan, kita semua lelah setelah beberapa hari bepergian ini. Kita perlu beristirahat, itu tidak akan mempengaruhi misi kita. Saya tahu restoran yang bagus di pusat kota kelima, itu di zona pertempuran. Saya telah berpartisipasi di dalamnya pada hari itu, dan mencapai pusat kota keempat. Bai Feng merekomendasikan. Saran ini diterima dengan baik. Geng itu tiba di pusat kota kelima, di zona pertempuran. Bai Zanlai, Bai Lian,
dan junior lainnya langsung terpesona oleh suasana zona pertempuran. Saat mereka berjalan, mereka bisa mendengar percakapan yang bersemangat dari orang-orang. Tanjing akhirnya membalas dendam, dan mengalahkan Si Nanseng. Si Nanseng bersumpah untuk membalas dendam, dendam mereka tumbuh. Sang Kong mengendalikan ngengat awan virus, kekuatan pertempurannya telah meningkat lagi, dia hampir bisa mendominasi pusat kota kelima. Mendominasi, hehe, dia harus menunggu sampai Gu Yue Fangzheng naik ke pusat kota keempat. Gu Yue Fangzheng, geng klan Bai menatap dengan mata terbuka lebar, seperti mereka disambar petir. Mereka dengan cepat berhenti, dan menatap orang yang lewat yang berbicara. Mereka menakut-nakuti dia. Setelah 3 menit, di panggung pertempuran, Fang Yuan berjalan ke atas panggung. Lawannya adalah seorang pria parubaya, tinggi dan kekar, pinggang dan bahu tebal, dengan kumis panjang di wajahnya, terlihat sangat galak dan agresif. Ding, bel berbunyi dan pertempuran secara resmi dimulai. Saya mengakui kekalahan. Pria parubaya itu berteriak di detik pertama. Dia cepat dan langsung, menyebabkan penonton merasa tidak puas. Lagi, apakah kamu tidak malu, mengakui kekalahan sebelum bertarung? Rasa malu lebih baik daripada mati. Di seluruh pusat kota kelima sekarang, siapa yang berani melawan Fang Zheng? Upaya, habis-habisan Gu terlalu kuat. Kerumunan itu berisik seperti biasa. Pertempuran berakhir segera setelah dimulai. Tuan rumah Gu Master mengambil informasi anggur mereka Gu dan mengedit informasi di dalamnya sebelum mengembalikannya kepada mereka. Pria parubaya itu berbalik untuk pergi, mengakui kekalahan adalah penghinaan, tetapi keadaan memaksanya untuk, bagaimanapun juga Fang Yuan kejam dan kejam, dia tidak pernah menyelamatkan lawan-lawannya. Dia tidak berani bertarung hanya untuk menyelamatkan reputasinya. Fang Yuan tidak segera pergi, tetapi mengeluarkan 40.000 batu purba dan menyerahkannya kepada Li Ran. Ini menyebabkan semua orang berdiskusi lagi. 40.000 lagi, dia benar-benar memberikannya. Meskipun Gu Yue Fangzheng ini kejam, dia menepati janjinya. 200.000, dia telah membayar sebagian besar dari itu. Hanya 30.000 yang tersisa. Li Ran menggunakan batu purba ini untuk membeli cacing Gu, dia mulai menunjukkan kekuatannya di zona pertempuran. Aku sangat iri, membalas kebaikan dan membalas dendam atas kebencian. Dari aspek ini, saya benar-benar menghormati Gu Yue Fangzheng. Dengan kemenangan ini, dia berada di 29 kemenangan bersih. Hanya satu pertandingan terakhir, dan dia akan berada di pusat kota keempat. Semakin cepat semakin baik, bagaimana berani menantangnya. Bahkan Li Hao mati dengan tangannya. Gu Yue Fangzheng, setelah semua kesulitan ini, kami akhirnya menemukanmu. Di antara kerumunan, Bai Zanlai mengertakkan gigi, saat wajahnya berkerut karena marah. Teman-temannya juga menunjukkan ekspresi jelek. Mereka telah mengejarnya begitu lama, menderita di sepanjang perjalanan. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa orang yang ingin mereka tangkap telah hidup mewah di kota Klan Sang, membuat nama untuk dirinya sendiri. Sebelum ini, mereka terus menebak apakah dia telah mati di bawah gerombolan binatang buas, dicerna menjadi kotoran dan buang air besar. Adegan sekarang, sangat kontras dengan harapan mereka. Fang Yuan tidak hanya tidak memiliki masalah, dia hidup dengan baik, bahkan mengubah cacing Gunya dan meningkatkan kekuatan dan kultivasi pertempurannya. Apa yang seharusnya mereka rasakan? Oh surga itu buta, bagaimana keji seperti itu bisa hidup dengan baik? Bai Feng mengangkat kepalanya dan berteriak. Keberuntungannya terlalu bagus, menyelamatkan putri haram pemimpin klan Sang dan menerima token duri ungu. Di kota klan Sang, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dia dilindungi oleh klan Sang. Bai Lian mengertakkan gigi, dia telah belajar banyak dari orang yang lewat. Musuh yang membunuh kedua tuan muda itu tepat di depan mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan padanya. Tidak hanya dia, bahkan Bai Ningbing menerima token duri ungu. Sekarang, dia juga telah bergabung dengan tahap pertempuran, dan memiliki catatan pertempuran yang bagus. Seorang teman di sampingnya menghela nafas. Dunia apa ini, orang jahat hidup dengan baik sementara orang baik mati. Menghela nafas. Sebenarnya, bukannya kita tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Mereka bisa bergabung dengan panggung pertempuran, begitu juga kita. Tai Daoku berbicara dengan suara rendah, tatapannya tajam seperti belati.
Dia telah mendengar dari pemimpin klan Bai bahwa Fang Yuan memiliki ibu kentang guntur hangus Gu. Saat ini, dia dapat memastikan bahwa Fang dan Bai adalah orang-orang yang membunuh tuan mudanya. Tapi menangkap mereka tidak mungkin sekarang, jadi mengapa tidak membunuh mereka saja? Dengan begitu, balas dendam tuan muda dapat diambil, dan Tai Daoku dapat kembali ke klan Tai. Itu benar, ini ide yang bagus. Mata Bai Feng bersinar, saat semangatnya terangkat. Menggunakan aturan tahap pertempuran, bahkan jika Fang Yuan memiliki token duri ungu, dia tidak dapat dilindungi. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mengambil upaya habis-habisannya Gu akan menghentikan pertumbuhannya. Yang benar adalah, kecepatan pertumbuhannya terlalu menakutkan, itu menimbulkan ketakutan pada mereka. Dia tidak bisa dibiarkan tumbuh lagi. Tunggu, di mana Bai Zanlai? Bai Lian tiba-tiba bertanya. Fang Yuan berjalan keluar dari panggung pertempuran, karena banyak orang memberi jalan kepadanya. Banyak tatapan mendarat padanya, ada ketakutan dan rasa hormat, ketidakpedulian dan permusuhan. Meskipun saya membunuh banyak Master Gu, reputasi saya tidak buruk. Setiap kali saya memberi liran batu purba, itu adalah pertunjukan yang meningkatkan reputasi saya. Dari 200.000, hanya 30.000 yang tersisa. Fang Yuan berjalan saat dia mempertimbangkan pilihannya. Setelah melawan Li Hao, dia mendapatkan 3 cacing Gu, tetapi tidak mendapatkan katak kembali gunung atau pertukaran posisi Gu. Dia memukuli katak punggung gunung sampai mati, dan pertukaran posisi Gu adalah Gu Vital Li Hao, itu binasa setelah Li Hao meninggal. Tapi pertempuran itu memiliki banyak penonton, Fang Yuan mendapatkan lebih dari 6.000 batu purba. Bulan ini, kemenangan berturut-turutnya membuatnya cukup untuk mengembalikan 40.000 ke liran dan masih menyimpan sejumlah kecil batu purba untuk dirinya sendiri. Karena tindakannya, dan tanggapan liran, klan Wu tidak melakukan apapun pada Fang Yuan untuk saat ini. Ini memberinya waktu yang berharga untuk pengembangan. Saya memiliki 29 kemenangan sekarang, hanya satu lagi dan saya akan berada di pusat kota keempat. Tekanan di sana jauh lebih tinggi, dengan para ahli di mana-mana, tetapi kemenangan juga memberi saya lebih banyak hadiah. Setelah menggunakan tendon baja Gu, saya sudah dapat meningkatkan jumlah hantu binatang buas saya, tapi untuk meningkatkan jumlah hantu binatang, ini adalah proses yang panjang, hanya akan ada efek setelah 2 hingga 3 bulan. Setelah sampai di pusat kota keempat, tekanan Fang Yuan akan lebih besar, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menghadapi situasi tersebut. Lelang ukuran besar akan segera diadakan, dan ada keberhasilan instan Gu untuk penawaran. Jika saya bisa mendapatkannya, saya akan bisa mendapatkan hantu binatang baru dalam semalam, tetapi batu purba saya terlalu sedikit, saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Uang selalu tidak cukup ketika seseorang perlu menggunakannya. Saat Fang Yuan sedang mempertimbangkan dari siapa harus dipinjam, seorang pemuda muncul dan menghalangi jalannya. Gu Yue Fang Zeng, apakah kamu mengenaliku? Bai Zanlai berteriak. Zan berbohong. Zanlai, jangan gegabah. Klan dan geng Bai tiba, membentuk setengah lingkaran di sekitar Fang Yuan. Kebuntuan. Fang Yuan sedikit mengerutkan alisnya dan dengan ringan melirik kelompok itu. Dia memiliki kesan tentang Bai Zanli, jenius nomor 1 dari generasi muda klan Bai, mereka bahkan pernah minum bersama pada satu waktu. Bai Lian bahkan lebih akrab, dia telah menemaninya selama beberapa waktu, menggunakan perangkap madu padanya. Sayangnya, bagaimana kecantikan bisa mengguncang hati Fang Yuan. Hasilnya adalah Fang Yuan memainkannya di permainannya sendiri. Yang lain seperti Bai Feng, Tai Daoku dan sebagainya, Fang Yuan tidak mengenali mereka. Meski begitu, Fang Yuan mengetahui asal-usul dan motif kelompok orang ini. Ini adalah keluarga korban yang datang berkunjung. Keadilan memiliki lengan panjang, Gu Yue Fang Zeng, kamu membantai 2 pemimpin klan muda klan Bai saya, Anda tidak akan lolos dari keadilan bahkan jika Anda melarikan diri ke kota klan Sang. Bai Feng berteriak, Fang Zeng, jebakan yang kamu kubur membunuh tuan muda dan anggota klan Taiku. Kebencian ini benar-benar tidak dapat didamaikan, aku, Tai Daoku, akan mengambil kepalamu. Ekspresi Tai Daoku berkobar saat dia menunjuk ke hidung Fang Yuan dan meraung. Gangguan di sini langsung menarik perhatian orang yang lewat di dekatnya. Untuk pergi ke tempat kerumunan berada,
itu adalah sifat manusia, lebih banyak orang mulai memperhatikan. Oh, kamu adalah anggota klan Tai. Aneh. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan jika aku membunuh anggota klanmu? Fang Yuan mencibir. Berhentilah menyangkalnya. Anda memiliki induk kentang guntur Gu, Anda menggali jebakan dengan niat yang sangat jahat. Kelompok lantaiku melangkah ke jebakanmu, ledakan meledakkan bahkan mayat mereka. Kami telah mengejarmu sepanjang jalan, siapa selain kamu? Mata Tai Daoku sepertinya hampir menembakkan api, berharap dia bisa segera memotong Fang Yuan menjadi beberapa bagian. Hehehe, Fang Yuan linglung sejenak sebelum dia mulai tertawa, jadi seperti itu, sepertinya aku melakukan hal yang benar dengan menggali jebakan itu. Terima kasih telah memberi tahu saya kabar baik ini dan membuat saya bahagia. Anda, Tai Daoku membuka matanya lebar-lebar, dia mendidih karena marah, kamu mengakuinya. Anda benar-benar mengakuinya. Bagus, sangat bagus, Fang Zheng, kamu adalah daging mati. Kamu berani membunuh tuan muda klan Tai-ku, kamu telah membuat musuh dari klan Tai. Jadi apa? Fang Yuan mengangkat bahu dan dengan sinis berkata, menggelikan, saya menggali jebakan itu untuk menghadapi monyet rok rumput. Tapi kalian menginjak mereka, ini hanya bisa disalahkan pada klan Tai Anda karena tidak memiliki mata. Selain itu, kejahatan apa yang saya lakukan agar kalian mengejar saya? Merayu kematianmu sendiri, hehehe, ada baiknya mereka mati, luar biasa mereka mati. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Dia memprovokasi anggota klan Tai secara langsung. Apakah Fang Zheng menjadi gila? Klan Tai juga salah satu penguasa perbatasan selatan dan tidak lebih lemah dari klan Sang. Klan Tai telah menangkap Gu Master Iblis dari mana-mana dan menara penindasan iblisnya yang terkenal adalah musuh bebuyutan dari Jalan Iblis. Fang Zheng benar-benar membunuh seorang tuan muda dari klan ini. Dia memiliki token duri ungu dan tahu dia aman. Selama dia tinggal di kota klan Sang, dia akan menjadi tamu terhormat klan Sang. Bahkan jika pemimpin klan Tai datang, Tuan Sang Yan Fei perlu melindunginya. Jika dia tidak melindungi Fang Zheng dan berita itu menyebar, itu akan menandakan bahwa klan Sang takut pada klan Tai. Hehe, diskusi orang-orang di sekitarnya menenangkan Tai Daoku yang terbakar amarah. Fang Yuan memiliki token duri ungu dan kultivasinya sekarang peringkat 3, berurusan dengannya tidak semudah sebelumnya. Fang Zheng, jangan berpikir kamu aman dengan bersembunyi di sini. Anda ingin mengandalkan panggung pertempuran untuk menjadi tetua eksternal klan Sang. Dalam mimpi Anda, saya akan memberi tahu Anda, selama saya Bai Feng ada di sini, Anda tidak akan pernah bisa mendominasi panggung pertempuran. Penatua Bai Feng berkata dengan nada muram. Tai Daoku segera mengikuti, Fang Zheng, aku akan berurusan denganmu di tahap pertempuran. Tidak ada jalan keluar bagimu, kejahatan besar yang telah kamu lakukan harus menerima hukuman berat. Oh, kalian ingin menghentikanku di tahap pertempuran. Mata Fang Yuan bersinar dengan jejak cahaya dingin. Dia tidak takut pada orang-orang ini, meskipun Bai Feng, Tai Daoku, Bai Zanlai dan Bai Lian semuanya adalah Master Gu peringkat 3. Jika mereka akan berurusan dengannya melalui tahap pertempuran, mereka tidak dapat menunjukkan keunggulan mereka dalam jumlah. Hanya saja situasiku saat ini. Fang Yuan bergumam dalam hati, lalu tiba-tiba terkekeh dan berkata kepada Bai Feng, klan Baimu memperoleh warisan Bai Gu tetapi masih belum puas dan ingin berurusan denganku. Tanpa saya, bagaimana Anda bisa mendapatkan warisan? Sepertinya kamu tidak ingin tahu keberadaan dua pemimpin klan mudamu. Anggota klan Bai segera mengungkapkan ekspresi heran. Dari nada suara Fang Yuan, sepertinya kedua pemimpin klan muda itu belum mati. Fang Zheng, apa maksudmu? Bai Feng segera bertanya dengan bingung. Fang Zheng, jangan mencoba menipu kami dengan kebohongan. Kami telah mencari hampir di mana-mana di tanah warisan Bai Gu tetapi bahkan belum menemukan jejak dua pemimpin klan muda itu. Bai Lian dengan dingin berteriak. Akulah yang menemukan warisan Bai Gu, apakah klan Bai berpikir mereka memiliki pemahaman yang lebih besar tentang tempat itu daripada aku? Konyol. Fang Yuan dengan jijik mencemooh dan melanjutkan, mengapa saya mundur sambil membawa dua beban itu? Tidak bisakah Anda berpikir dengan otak Anda? Menipu Anda? Aku bahkan tidak takut pada klan Tai, mengapa aku takut pada klan Bai yang lemahmu? Fang Zheng, jika dua pemimpin klan muda masih hidup maka ini hanya akan menjadi kesalahpahaman,
klan Bai kita, bukan klan yang tidak masuk akal. Bai Feng memilih kata-katanya dengan hati-hati untuk membujuk Fang Yuan agar mengungkapkan keberadaan dua pemimpin klan muda itu. Kamu ingin tahu? Hehe, baiklah. Kebetulan aku kelaparan, bagaimana kalau kamu mentraktirku makan? Ayo pergi ke restoran Shizi paling terkenal di pusat kota ketiga. Kata Fang Yuan dengan acuh tak acuh. Anggota klan Bai saling memandang. Keberadaan dua pemimpin klan muda itu sangat penting karena mempengaruhi masa depan klan Bai. Meskipun klan Bai memiliki kebencian yang ekstrim terhadap Fang Yuan, Penatua Bai Feng mengertakkan gigi dan mengangguk, baiklah, ayo pergi ke sana. Restoran Shizi bukan hanya restoran sederhana, tetapi juga rumah bordil yang mewah. Restoran ini memperkenalkan wanita dari negeri asing seperti Dataran Utara, Laut Timur, dan Gurun Barat. Semua wanita itu mempesona, dengan pantat montok dan payudara besar. Keistimewaan lain dari restoran ini adalah bakso singa mereka dan disajikan pada manusia. Daging singa, daging harimau, dan segala macam bahan berharga dibuat menjadi bakso dan ditampilkan di atas seorang wanita cantik di sela-sela payudaranya. Nama bakso singa memiliki arti yang dalam. Itu tidak hanya untuk memakan makanan, tetapi juga untuk memakan manusia. Alasan mengapa Fang Yuan ingin mengunjungi tempat ini bukan karena dia tertarik dengan bakso singa, tetapi karena restoran ini memiliki latar belakang yang kuat dan berisi banyak kamar pribadi rahasia. Banyak anggota klan Sang sering memilih kamar pribadi untuk urusan pribadi mereka, menyembunyikan nama mereka dan tidak khawatir tentang kebocoran berita. Fang Yuan memilih ruang rahasia dan duduk bersama semua orang. Sebuah pesta diletakkan di hadapan mereka, aroma hidangan menyerang lubang hidung mereka. Namun, mereka tidak memesan hidangan khas, bakso singa. Katakanlah, di mana dua pemimpin klan muda kita? Bai Feng dengan tidak sabar bertanya saat dia duduk. Sebelum saya memberitahu Anda, saya ingin meminta Master Gu klan Tai ini untuk tinggal di luar sejenak. Fang Yuan menatap Tai Daoku. Mengapa? Tatapan Tai Daoku tajam seperti pisau, saat dia dengan kejam memotong Fang Yuan. Sebuah firasat buruk muncul di benaknya. Karena ini adalah perselingkuhan pribadi antara aku dan klan Bai. Nada suara Fang Yuan pantang menyerah, selain saya, semua orang harus menjadi anggota klan Bai, jika tidak, saya jamin saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Bai Feng ragu-ragu, masalah itu menyangkut dua pemimpin klan muda, dia harus berhati-hati tentang itu, jadi dia memandang Tai Daoku. Tai Daoku mendengus dan dengan kesal meninggalkan ruang rahasia, menutup pintu hingga tertutup. Suara yang dihasilkan di ruang rahasia terisolasi dari luar. Katakanlah, di mana dua pemimpin klan muda, jangan pernah berpikir untuk menipu kami. Ini adalah kota klan Sang, ada banyak cacing gu yang dapat memverifikasi kata-kata Anda. Bai Feng bertanya dengan tegas. Fang Yuan mengangkat cangkir anggur dan menyesapnya, keberadaan. Tentu saja, mereka berdua sudah mati, kalian benar-benar naif. Karena saya membuat musuh dari klan Bai Anda, saya secara alami akan menghilangkan semua ancaman. Apa? Kamu berani bermain-main dengan kami? Fang Zheng, kamu mencari kematian. Anggota klan Bai berdiri dengan marah, kemarahan mereka yang menyala menekan Fang Yuan. Mereka sangat marah tetapi tidak bisa mengambil tindakan apapun. Ini bukan wilayah klan Bai, Fang Yuan memiliki token duri ungu dan juga memiliki kekuatan yang mengesankan. Mereka pasti harus membayar harga bencana untuk membunuh Fang Yuan. Yang terpenting, jika mereka membunuhnya seperti ini, itu membuat musuh dari klan Sang. Klan Bai Anda membunuh tamu terhormat klan Sang saya di kota klan Sang, hehe. Klan Bai sekarang menghadapi krisis musim semi roh mereka mengering, mereka berada dalam situasi genting. Sekarang, setelah mendapatkan warisan Bai Gu, banyak kekuatan mengincarnya dengan tamak, jika mereka memprovokasi Titan seperti klan Sang di atas itu, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Fang Yuan dengan tenang duduk di kursinya, dia mengangkat matanya dan menatap semua orang, lalu dengan acuh tak acuh berkata, "Aku benar-benar mengagumi kalian. Mata air roh klan Bai kalian mengering dan dalam masalah besar, namun kalian masih memiliki mood untuk bersantai dan datang mengejarku. Hehe, kamu benar-benar luar biasa." Kata-kata ini seperti sambaran petir yang menghantam hati mereka dengan ganas, menyebabkan gelombang pasang di hati Penatua Bai Feng. Dia ngeri saat dia berseru, "Ini, bagaimana kamu tahu ini?"
Informasi ini disegel oleh petinggi klan Bai, bahkan Bai Zanlai dan Bai Lian tidak mengetahuinya. Tapi Fang Yuan mengungkapkan rahasia itu dengan satu kalimat, bagaimana mungkin itu tidak menakut-nakuti Bai Feng. Tentu saja itu dari dua pemimpin klan muda klan bangsawanmu. Sebelum saya membunuh mereka, mereka berlutut dan memohon pengampunan, mencoba menggunakan informasi ini untuk mendapatkan kepercayaan saya dan menukar hidup mereka. Fang Yuan berbicara omong kosong, bagaimanapun, orang mati tidak bercerita. Tidak mungkin, informasi ini hanya terbatas pada pemimpin klan dan beberapa tetua. Kedua pemimpin klan muda itu masih muda dan bodoh, bagaimana kita bisa memberitahu mereka ini? Bai Feng segera membalas. Fang Yuan mengerutkan bibirnya, mungkin mereka mendengarnya ketika mereka bermain-main. Bagaimanapun, ibu mereka adalah pemimpin klan Anda. Ini hanya detail kecil. Tuan tetua klan, apakah apa yang dia katakan tentang mata air roh yang mengering benar? Bagaimana ini bisa terjadi, jika pegas roh klan mengering? Bai Lian, Bai Zanlai dan yang lainnya bertanya satu demi satu, ekspresi mereka khawatir dan ketakutan. Mata air roh adalah fondasi klan, tidak perlu menyebutkan pentingnya. Jika klan kehilangan mata air roh, tidak peduli seberapa kuat itu hanya akan menjadi gulma tanpa akar. Bai Feng segera kembali sadar dengan pertanyaan mereka dan dalam hati tahu dia telah mengacaukan. Mungkin Fang Yuan hanya menebak-nebak, kedua pemimpin klan muda itu masih muda, kredibilitas mereka tidak tinggi. Bai Feng merasakan penyesalan yang luar biasa dan berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Dia tidak sabar dan tidak bisa menyembunyikan rahasia. Jika tidak, ketika dia masih muda, dia tidak akan diusir dari klan oleh ayahnya untuk memaksanya membentuk karakternya. Tahun-tahun ini, dia telah menumbuhkan beberapa kelihayan tetapi pada akhirnya, macan tutul tidak dapat mengubah bintik-bintiknya. Tapi sejujurnya, dia tidak bisa disalahkan. Pegas roh terlalu penting, Bai Feng membawa beban ini di dalam hatinya. Tekanan menumpuk seperti gunung berapi dan meledak karena satu kalimat Fang Yuan. Ekspresi Bai Feng suram dan tatapannya terus berkedip. Dia berpikir untuk menyangkal ini, tetapi Fang Yuan melihat rencananya. Jangan pernah mencoba menutupinya, tidak ada gunanya. Saat mata air roh terus mengering, batu purba yang dihasilkan juga akan berkurang tajam. Klan Bai telah menyembunyikannya dengan baik, Anda telah menggunakan stok Anda yang tersisa di penyimpanan atau berdagang untuk mengisi celah ini. Tapi ini pasti akan meninggalkan jejak, selama seseorang menyelidikinya dengan cermat, mereka akan mengetahuinya. Fang Yuan tenang dan nyaman. Bai Feng mengepalkan tinjunya dengan erat, memelototi Fang Yuan seperti dia ingin menelannya hidup-hidup. Melihat penampilan tetua ini, bahkan orang bodoh pun akan menyadari kebenaran. Mata air roh klan kita mengering. Bai Lian linglung, bersandar di kursinya dengan lesu. Bai Zanlai menggigit bibirnya, terdiam. Yang lain juga tidak berbicara, mereka heran dan ketakutan. Suasana di ruang rahasia berubah menjadi sangat menindas. Hehehe, Fang Yuan terkekeh, klan Baimu benar-benar dalam bahaya. Bahkan klan yang lebih kuat akan runtuh jika pegas roh mereka mengering dan mereka tidak menemukan mata air roh baru. Sekarang, Anda telah memperoleh warisan Baigu, kekuatan di sekitar Anda semua mendambakannya, katakan padaku, apa yang akan terjadi jika aku menyebarkan informasi rahasia ini? Tidak. Bai Lian kehilangan warna di wajahnya dan segera menyela. Yang lain juga memikirkan keseriusan masalah ini dan ekspresi mereka menjadi serius. Sekarang, klan Bai telah memperoleh warisan Baigu, kekuatan mereka meningkat karena manfaat yang diperoleh dari penemuan Fang Yuan. Beberapa klan besar tetangga menatap mereka dengan tamak, tetapi juga menjaga kewaspadaan mereka. Jika berita tentang musim semi roh yang mengering terungkap, klan Bai akan kehilangan pencegahan mereka dan menjadi harimau kertas. Kekuatan di sekitarnya pasti akan bergerak. Kekuatan itu tidak akan pernah ingin melihat klan Bai selamat dari cobaan ini dan karena warisan Baigu, bangkit dalam kekuasaan dan menekan mereka. Oleh karena itu, informasi ini harus dijaga. Geng klan Bai dikejutkan oleh Fang Yuan, mendapatkan pemahaman tentang situasinya. Bai Zanlai dan yang lainnya menatap Fang Yuan, mata mereka bersinar lebih tajam dan memancarkan niat membunuh. Ingin membunuhku? Fang Yuan mencibir dan menggelengkan jarinya, karena aku bertemu denganmu sendirian, aku secara alami telah membuat persiapan yang menyeluruh.
Sebenarnya, jika kamu tidak datang untuk menemukanku, aku akan pergi mencarimu. Ini bukan kata-kata yang tidak masuk akal. Anggota klan Bai tidak punya pilihan selain menahan niat membunuh mereka dan menarik kembali kilau tidak menyenangkan di mata mereka. Baiklah, mari kita mulai bisnis sekarang. Sudut bibir Fang Yuan sedikit melengkung saat dia menyesuaikan postur duduknya. Dia mengarahkan tangannya ke bawah dan berkata, duduklah dan mari kita diskusikan. Diskusikan apa? Apa yang bisa dibicarakan denganmu? Ekspresi Bai Feng suram, tetapi meskipun mengatakannya, dia masih duduk. Klan yang tersisa ragu-ragu sejenak sebelum duduk. Situasi tegang segera sedikit mereda. Tentu saja kita akan membahas biaya untuk membuat saya diam. Apakah mudah bagiku untuk memimpinmu ke sini? Buang-buang waktu dan energiku, kamu harus memberi aku kompensasi. Batu purba, saya ingin batu purba. Beri aku 3 juta batu purba dan aku bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan mengungkapkan informasi ini. Klan Bai segera berdiri lagi ketika mereka mendengar Fang Yuan. Kamu berani mengancam kami. Kamu membunuh 2 pemimpin klan muda kami, dan berani menuntut batu purba. Fang Zheng, jangan pergi terlalu jauh. Paling buruk, aku akan mempertaruhkan hidupku yang lama dan menjatuhkanmu bersamaku. Kelompok itu meraung dan menggeram marah. Hahaha. Fang Yuan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Dia kemudian berdiri dan cahaya dingin mekar di matanya yang gelap saat dia melihat kelompok itu. Itu benar, aku mengancammu. Anda tidak setuju. Kemudian saya hanya akan membocorkan informasi ini. Apa katamu, kamu ingin mati bersamaku? Bahkan jika saya mati, informasi ini akan bocor ke dunia. Pada saat itu, Anda akan menjadi orang berdosa dari klan, karena kamu tidak menyetujui permintaanku, klanmu akan dikepung oleh pasukan di sekitarnya. Kamu. Penatua Bai Feng marah sampai batasnya saat dia tanpa berkata-kata menunjuk Fang Yuan. Anggota klan lainnya juga memelototi Fang Yuan dengan mata marah sambil mengertakkan gigi, tetapi tidak ada yang bergerak. Kamu apa? Fang Yuan mencibir pada Bai Feng, nadanya penuh jijik. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bunuh aku. Saya punya token duri ungu, apakah Anda berani mencobanya? Saya tahu Anda semua berani, tidak takut mati. Tapi klan Anda adalah yang paling penting. Jika keluarga dan teman-temanmu meninggal, itu semua karena kamu. Klan Bai mengepalkan tinju mereka, berdiri tertegun di tempat. Bai Zanlai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, dia kemudian mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Karena pukulannya yang marah, seluruh meja perjamuan hancur dan piring jatuh ke tanah. Dia merasakan kebencian yang mendalam. Kakeknya Bai Zanwen telah meninggal karena Fang dan Bai. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Karena itu, dia bergabung dengan kelompok pengejaran, terus-menerus berlarian, sekarang dia akhirnya menemukan pembunuhnya. Musuh jelas ada di depannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Yuan jelas berada dalam jangkauannya, tetapi dia tidak bisa membalas dendam. Dia tidak hanya tidak bisa membalas dendam, dia masih harus menanggung ancaman Fang Yuan. Dadanya terbakar karena marah, kemarahan yang mengancam akan membakar langit dan sudah membakar hatinya. Tapi dia tidak bisa bergerak, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya jika dia pindah. Hidupnya adalah hal kecil, tetapi seluruh klan mungkin menghadapi bencana karena dia. Tidak perlu marah. Sebenarnya, dalam seluruh peristiwa ini, saya juga menjadi korban. Nada suara Fang Yuan rileks dan berkata sambil menghela nafas. Pikirkan saja, warisan Bai Gu awalnya milikku, tapi klan Bai-mu mencurinya dariku. Klan Bai Anda mengejar saya dan Bai Ningbing, kami terpaksa membunuh Bai Hua dan Bai Seng untuk membuatnya lebih mudah melarikan diri. Kemudian, saya menderita luka serius dan mendarat di Gunung Ziyu, bertemu dekat dengan kematian di sepanjang jalan. Apakah menurutmu itu mudah bagiku? Kekuatan klan Bai-mu sangat besar dan aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Aku hanya bisa meringkuk di kota klan Sang, tapi kamu tetap tidak akan membiarkanku pergi. Katakan padaku, apa yang harus saya lakukan? Saya bukan seseorang yang tidak masuk akal, 3 juta batu purba, itu adalah yang terendah yang akan saya pergi. Saya sangat tulus, saya telah menceritakan rahasia ini hanya kepada beberapa orang dan belum menyebarkannya keluar. Aku juga sengaja mengirim anggota klan Tai keluar untuk mempertimbangkan klan Bai-mu.
Ekspresi Fang Yuan sangat tulus. 3 juta batu purba, kamu menuntut harga selangit. Fang Zheng, mari kita bersikap adil, bagaimana klan baik kita memperlakukanmu. Kami memperlakukan Anda dengan baik dengan makanan dan akomodasi, tetapi apa hasilnya? Kamu membalas kebaikan kami dengan permusuhan. 2 pemimpin klan muda klan kami meninggal di tanganmu, Penatua Bai Zanwen juga meninggal karenamu. Banyak klan ahli kami juga meninggal atau menjadi cacat parah saat melindungi Anda dalam perjalanan Anda di sekitar Gunung Baigu. Kelompok klan Bai semuanya memiliki ekspresi yang berbeda, beberapa sangat marah, beberapa mencibir dan beberapa menangis, tetapi mereka semua memiliki kesamaan, kebencian mendalam mereka terhadap Fang Yuan. Ekspresi Fang Yuan berubah, dia tersenyum dingin, sepertinya kamu masih tidak menyadari situasinya, aku mencoba memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Baiklah, Fang Yuan berdiri dan berbalik untuk pergi. Anggota klan Bai segera panik. Tunggu sebentar. Bai Feng putus asa saat dia mengesampingkan dan memblokir Fang Yuan. Saya akan memberi tahu Anda dengan jujur, saya akan menjual informasi ini sekarang. Saya yakin Feng Yu Manor Klan Sang akan memberikan harga yang bagus untuk itu. Bisakah kamu menebak berapa banyak yang akan mereka bayarkanku? Fang Yuan tersenyum sinis. Fang Zheng, jangan pergi terlalu jauh. Bai Zanlai meraung dan dengan cepat berjalan menuju Fang Yuan dan menatapnya mati. Fang Yuan dengan acuh tak acuh berkata, kamu ingin menyerangku. Kamu ingin membahayakan klanmu. Api batin Bai Zanlai bingung, saat dia berdiri tertegun. Menamparkan. Fang Yuan mengambil kesempatan ini dan menamparkan. Dia sangat kuat dan hanya dengan sedikit kekuatan, dia mengirim Bai Zanlai yang energi mundur 5 hingga 6 langkah. Menurutmu apa yang kamu lakukan? Klan Bai segera berkobar dan mengepung Fang Yuan. Apakah kalian semua ingin menjadi orang berdosa dari klan kalian? Fang Yuan mendengus, kata-katanya seperti es, menyiram kemarahan anggota klan Bai yang melonjak. Kamu sampah yang tidak menghargai. Fang Yuan menunjuk ke arah Bai Zanlai, jika aku tidak memberimu pelajaran, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah kaisar surgawi? Fang Yuan tidak menahan diri dalam memarahi Bai Zanlai di depan anggota klan Bai. Dia selanjutnya memandang semua orang, kalian semua idiot. Jika saya ingin klan Bai menghadapi bencana, itu hanya membutuhkan satu kalimat dari saya. Orang bijak menyerah pada keadaan, Anda masih tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Bergeraklah jika Anda mau, ayo, bahkan jika aku mati, memiliki klan Bai kamu menemaniku dalam kematian tidak akan terlalu buruk. Fang Yuan benar-benar dikepung, tetapi sikapnya masih tak terkendali. Sebaliknya, anggota klan Bai, yang jumlahnya lebih besar, yang harus menyerah sambil mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan mereka. Bai Zanlai memegangi wajahnya yang bengkak, matanya merah. Penghinaan ini hampir menyebabkan kemarahan di hatinya meledak ke 9 langit. Pembuluh darah di dahinya menonjol saat dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan sepotong alasan terakhir yang tersisa di benaknya. Klan adalah titik lemah mereka, Fang Yuan menargetkan ini dan juga menunjukkan sikap yang tidak takut mati, menyebabkan klan Bai jatuh ke dalam situasi putus asa di mana mereka hanya bisa mentolerir Fang Yuan. Aku akan memberimu 30 nafas waktu untuk dipertimbangkan. Fang Yuan melanjutkan, kelompok klan Bai segera berjuang. Mereka tidak ingin menundukkan kepala ke Fang Yuan, pembunuh ini. Namun, jika mereka tidak menundukkan kepala, klan mereka akan dalam bahaya. Mereka bingung dan mereka semua melihat ke arah Penatua Bai Feng. Tinju terkepal Bai Feng perlahan mengendur sebelum dia kembali mengepalkannya dan melepaskan setelah beberapa saat. Ini berlanjut lagi dan lagi, menunjukkan perjuangan di dalam hatinya. 30 napas waktu berlalu, tetapi Fang Yuan tampak seperti dia telah melupakannya. Bai Feng tidak sabar, tetapi dia baru membuka mulutnya setelah 5 menit, memecah keheningan. 3 juta, terlalu berlebihan. Kami tidak bisa menyetujui ini. Selain itu, kami tidak punya uang sebanyak itu. Suaranya serak seperti pria yang akan mati kehausan di padang pasir. Dia dengan lesu mengendurkan tangannya, tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengepalkannya lagi. Untuk klan, dia tidak punya pilihan selain memprioritaskan situasi secara keseluruhan. Meskipun berharap dia bisa memotong Fang Yuan menjadi beberapa bagian, dia memilih untuk menundukkan kepalanya untuk saat ini. Anggota klan Bai lainnya juga merasa hati mereka lega setelah mendengar kata-katanya.
Niat membunuh mereka terhadap Fang Yuan tenggelam ke dalam bayang-bayang, menjadi semakin tebal dan dalam. Fang Yuan tertawa, 3 juta tidak perlu dibayar penuh perlahan-lahan saja, untuk saat ini serahkan lebih dari 500 ribu. 500 ribu, mengapa kita membawa begitu banyak batu purba bersama kita? Bai Feng membantah. Alis Fang Yuan terangkat, kamu bisa meminjam dari Reniri, menggadaikan barang-barangmu, atau bahkan menjual cacing gu, tidak peduli apa yang Anda lakukan, saya membutuhkan 500 ribu batu purba dalam sehari. Selain itu, saya tidak ingin melihat orang-orang klan Bai tinggal di kota klan Sang. Bersambung.